Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Berita Selebritis Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Luna Maya yang ingin mencari model yang tak hanya cantik fisik saat ia menjadi juri. Luna Maya ditunjuk menjadi dewan juri dalam ajang pencarian bakat Indonesia Next Model Sykes 3. Ia sudah 3 kali dipercaya menjadi juri dalam acara tersebut. Luna mengungkapkan keinginan menghadiri model yang cantik tak hanya dari fisik. Menurut Luna, Indonesia memiliki talenta berbakat yang bisa menunjukkan kecantikan alami tanpa dipandang dari fisiknya saja. Senada dengan Luna Maya, Ivan Gunawan yang juga dipercaya sebagai salah satu dewan juri ini mengatakan bahwa model Indonesia punya tampilan yang sangat menarik untuk di luar negeri. Berikut wawancara dengan Luna Maya. Penilaian yang kita mau kasih juga kita udah kadang-kadang tanpa harus di brief kita udah kayak oh penilaian kita ternyata sama, jadi ya aku bisa bilang ini paling oke sih. Mulai dari sisi aspek dari entertainment ada, dari koreografer, dari memang seorang yang sudah lalang buana di dunia entertainment, industri fashion, Mas Panca, Igun yang seorang juga fashion designer tapi juga seorang entertainer gitu, dan memang sudah tidak jauh dari dunia hiburan, bahkan dunia model dan juga fashion di industri ini. Dan kalau bisa dibilang Gani juga adalah seorang model internasional ya, pemenang INTM Asia's Next Top Model, dan juga punya banyak pengalaman sebagai model tidak hanya di Indonesia tapi di luar. Dan memang formasi ini bisa dibilang menurut aku yang paling lengkap, yang paling cocok, yang paling klop. Dan kita juga sangat-sangat kita udah sangat mengerti satu dengan yang lainnya, menilai chemistry-nya udah dapet, penilaian yang kita mau kasih juga kita udah kadang-kadang tanpa harus di brief kita udah kayak oh penilaian kita ternyata sama, jadi ya aku bisa bilang ini paling oke sih. Paling the best ya. Baik, berikutnya untuk Ivan Gunawan atau Igun. Panas. Ya. Mentoring tuh waktu kita judging itu kita benar-benar mentoring tuh lebih ke psikologi dan juga mental mereka, dan bagaimana mereka juga bisa punya jiwa kompetisi yang bisa lebih keluar gitu. Karena ya, selain teknik. Berita selanjutnya, Ibunda Advance Risi laporkan mantan suami atas dugaan kasus mafia tanah. Ibunda artis Alben Risi Julia hari ini menyambangi Barreskrim Mabes Polri untuk membuat laporan kepolisian terkait kasus dugaan mafia tanah. Julia didampingi kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak untuk melaporkan mantan suaminya Tommy Risi. Kamarudin menjelaskan Tommy diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan akte autentik, yaitu berupa membuat surat kuasa jual yang diduga isinya palsu. Surat kuasa jual itu berkaitan dengan 2 aset properti milik berupa rumah milik Yulia senilai total 160 miliar. Tommy juga diduga membuat akta jual beli palsu, padahal Yulia tidak pernah menandatangani surat tersebut. Akibat palsu itu, peralihan kepemilikan yang tadinya atas nama klien ibu saya berubah menjadi atas nama orang lain, jelas Kamarudin. Satu rumah seharga 60 miliar, satu rumah lagi 100 miliar, lanjutnya. Ditambahkan Tommy juga berupaya melegitimasi tindakan tersebut dengan memasukkan gugatan untuk Yulia. Kendati demikian, Yulia mengaku tak tahu dirinya digugat oleh mantan suami tersebut. Berikut wawancara dengan pengacara Kamarudin. Dikenal oleh klien saya, bahkan notaris sendiri juga telah meninggal. Yang ada hanya protokolernya. Kemudian ada juga pembuatan akte jual beli palsu. Nah, klien saya pun tidak pernah membuat akte jual beli itu. Ada 2 surat kuasa jual, ada 2 akte jual beli palsu. Kemudian akibat daripada surat kuasa jual
palsu ini maupun akte jual beli palsu ini terjadi peralihan kepemilikan tanah dan bangunan berdasarkan 2 sertifikat. Jadi tadinya sertifikat kepemilikannya atas nama klien saya berubah menjadi atas nama orang lain. Nah, ajaibnya pelaku ini menjual kepada karyawannya. Karyawannya ini saya investigasi akan memiliki gajinya 6 juta per bulan. Dengan gaji 6 juta per bulan bisa membeli aset 2 unit seharga kurang lebih 160 miliar. Satu seharga 60 miliar, satu unit lagi 100 miliar. Ajaib toh, karyawan dengan gaji 6 juta per bulan bisa membeli 2 unit tanah bangunan di Panglima Polim sama di Sriwijaya seharga 160 miliar. Kemudian untuk Berita selanjutnya, Nikita Mirzani kini mendekam di balik jeruji besi. Elsa Syarif justru ucap rasa syukur. Nikita Mirzani kini tengah mendekam di balik jeruji besi. Ya, Nikita Mirzani seperti yang diketahui telah ditahan oleh buntut dari laporan dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani diketahui ditahan pada Selasa 25 Oktober 2022. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy D. Simanjuntak, dan hal itu pula yang menjadi salah satu cara mencegah Nikita melarikan diri. Nikita pun ditahan di rutan kelas 2B Serang, Banten. Dirinya bahkan dimasukkan ke dalam sel yang berisi 8 orang. Penahanan Nikita ini justru membuat banyak orang terkejut. Namun, nyatanya ada pula yang senang mendengar kabar Nikita Mirzani dibuai. Berikut wawancara dengan Elsa Syarif. Apakah itu dipus segera selesai dan bisa disidangkan pasal 55-nya dengan KUHP itu mungkin tersangkanya lebih banyak, dan kemudian kita menunggu juga kasus Mahkamah Agung itu dengan pihak kepolisian gitu. saya nggak pernah itu karena saya percaya dengan keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya nggak perlu tanya-tanya. Kalau memang itu harus jalan enggak berarti Allah nggak ridho gitu. Masih menyimpan dendam nggak sih sama Aduh, nggak perlu bagi saya, karena dia tidak akan, kalau memang itu karakternya, dia tidak akan insaf atau menyadari bahwa dia salah. Ya, itu jadi nggak perlu kita menghakimi bahwa dia salah atau tidak salah. Nanti biar aja hakim yang benar yang menghakimi. Kan banyak Tapi nih. Ibu sebagai praktisi hukum melihat kasusnya sendiri seperti apa sih kasus antara Niki dan Dito ini Bu? Iya kan, kalau itu kan dari penyidikan, kemudian kejaksaan, ya kan, tinggal di persidangan aja untuk penentuan jalannya persidangan. Karena saya hanya melihat bagaimana dia melakukan video yang mengata-ngatai Dito. Saya nggak kenal juga sama Dito, dan itu kan nggak benar. Dia juga nggak kenal, dan itu bukan urusan dia. Orang yang pengusaha, bisnismen, kalau dibilang penipu kan orang jadi akhirnya bisnisnya hancur. Tentunya Berita selanjutnya, dilaporkan ke Barreskrim, pihak Mario Teguh bantah sebagai leader dari robot trading Mnet 89. Pihak Mario Teguh membantah tegas mengenai tudingan sebagai leader dari robot trading Net 89. Bantahan Mario Teguh ini disebut mewakili oleh sang kuasa hukum Elsa Syarif. Pihak Mario Teguh pun membantah adanya aliran dana yang mengarah kepadanya terkait robot trading. Banyak hal-hal yang mana ada uang di Pak Mario Teguh saya tegaskan tidak benar. Jelas dari Elsa Syarif. Elsa Syarif menerangkan bahwa Mario Teguh hanya mengisi kelas konsultasi bisnis di Billion Group. Dalam konsultasi tersebut, Mario Teguh juga tidak memberikan saran para pengikut kelasnya untuk melakukan transaksi
di pilihan grup atau Net 89. Seperti yang diketahui, Mario Teguh bersama dengan beberapa publik figur lainnya dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan tindak penipuan robot trading Net 89. Berikut wawancaranya. Korban 230 orang korban kehilangan uang. Jadi kita nggak mau bikin story lagi, dia udah rugi kita mau lapor. Mungkin dia nggak ngerti. Jadi dengan penjelasan ini mereka bisa ngerti dan kita nggak mau nyusahin orang. Apalagi Pak Mario Teguh kan sekarang memang sifatnya pengabdian di YouTube dan juga pekerjaannya juga tiap anytime selalu ke umroh, ke tanah suci. Jadi tentunya kalau hal nggak benar ya pasti tidak hasilnya juga nanti akan hilang sendiri. Terima kasih. Di Net 89 sendiri Bapak sebagai apa sih Pak? Kan udah dibilangin tidak ada hubungan apapun, nggak ada. Tadi saya udah jelasin karena itu saya kasih pemberitaannya, tidak ada hubungan apapun. Itu pun juga di Billions Group itu juga bukan pemilik, itu komunitas bukan pemilik PT. Berita terakhir, sadar akan panggung hiburan ini hanya sementara, pesulap Limbat merambah usaha kuliner sate kambing khas Tegal. Limbat resmi membuka usaha rumah makan sate kambing khas Tegal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis 3 Oktober 2022. Istri Limbat, Susi Indrawati, ia menyebutkan suaminya membuka usaha ini berkat kecintaan keluarganya pada sate kambing khas Tegal. Ditambah, keluarga pesulap 50 tahun itu memang berasal dari daerah Tegal, Jawa Tengah. Alhasil tak heran jika bagi Limbat ada istrinya dan juga istrinya, sate kambing khas Tegal ini punya tempat istimewa. Rupanya, usaha kuliner yang dibuka Limbat ini sudah direncanakan sejak lama. Namun akibat kesibukan, Limbat baru sekarang berkesempatan membuka usaha rumah makan sate khas Tegal. Berikut wawancaranya. Makan kambing atau gimana tuh? Parah ini senior kambing, makan kambing. Justru itu makanya kita buka sate kambing Tegal itu karena dia pelopor utamanya hobi makan sate kambing. Tapi jangan salah, dia harus batibul di bawah 3 bulan. Karena yang umur segitu tuh satenya, kambingnya tuh dagingnya tuh enak banget. Kalau orang Jakarta bilang bule bilang tuh juicy gitu. Kita bisa ngomong juicy kan sih? Empuk ya. Empuk. Ya, empuk nontak lagi satenya. Bun, yang membedakan warung sate Master Limbat dengan warung Tegal lainnya apa sih, sate Tegal lainnya? Apa sih Mas? Yang membedakan rasanya pasti enak, lebih enak. Pasti Limbat. Itu tadi yang saya katakan di bawah 3 bulan, standar kan 5 bulan, ini di bawah 3 bulan. Terus yang paling gak ada duanya tuh yang punya tuh siapa lagi kalau bukan Master Limbat tuh kayaknya nggak ada lawan insya Allah. Selain sate, apa lagi sih yang ada di sini? Menunya Bun? Selain sate menunya kita tahu aci ya kan. Pasti kalian semua dulu pernah ke Tegal ke rumah Mas Limbat pasti rasain tahu aci itu enak banget. Terus Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Jangan lupa juga follow Tribun Lampung di Facebook dan juga Instagram serta TikTok untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.